Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam menjalani pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Bertemu lagi di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 11 Aliyah. Melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 11 Aliyah. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembahasan tentang amar dan nahi. Amar itu adalah perintah, sedangkan nahi itu adalah larangan. Kenapa kita harus belajar tentang amar dan nahi? Kita bicara tentang pendahuluan terlebih dahulu. Perlu kita ingat-ingat kembali bahwa salah satu objek kajian dari ilmu usul fikih itu adalah tentang metode pengambilan hukum atau turuqu istinbatil ahkam. Sebenarnya objek kajian ilmu usul fikih itu ada banyak. Ada sumber-sumber hukum atau dalil-dalil syara, ada al-ahkam asy-syar'iyyah atau hukum-hukum syara, baik itu hukum taklifi dan hukum wadai, serta tentang metode pengambilan hukum atau turuqu istinbatil ahkam. Jadi, salah satu objek kajian di dalam ilmu usul fikih itu adalah tentang turuqu istinbatil ahkam atau metode pengambilan hukum. Dan metode pengambilan hukum ini sangat berkaitan dengan konsep atau kaidah kebahasaan di dalam bahasa Arab. Karena harus dipahami bahwa sumber-sumber hukum atau dalil-dalil syara itu hampir semuanya menggunakan bahasa Arab, khususnya Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam bahasa Arab itu terdapat konsep-konsep atau kaidah-kaidah yang seperti ini. Ada amar, ada nahi, ada am, khos, mujmal, mubayyan, muradif, mustarak, dan lain-lain. Amar itu adalah ungkapan yang berisi perintah. Nahi itu adalah ungkapan-ungkapan yang berisi larangan. Am adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat umum. Khos itu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat khusus. Mujmal itu adalah ungkapan-ungkapan yang belum jelas maknanya sehingga harus diperjelas. Sedangkan mubayyan itu adalah ungkapan-ungkapan yang sudah jelas maksudnya. Muradif itu adalah beberapa kalimat yang memiliki satu makna yang sama. Sedangkan mustarak itu adalah satu kalimat tetapi memiliki beberapa makna. Kaidah-kaidah dan konsep-konsep kebahasaan di dalam bahasa Arab ini sangat penting untuk kita pelajari, karena ini semua digunakan di dalam memahami dan memaknai dalil-dalil syara. Salah satu tujuan dari mempelajari kaidah-kaidah kebahasaan ini yaitu adalah menghindari kesalahpahaman atau kesalahkaprahan di dalam memahami atau mencari maksud yang ada di dalam dalil-dalil syara. Lebih jauh lagi, upaya untuk menghindari kesalahpahaman atau kesalahkaprahan di dalam memaknai dalil-dalil syara itu tadi, tentu agar kesimpulan hukum yang diambil atau yang diistinbat dari dalil-dalil syara tersebut menjadi tepat dan benar. Jangan sampai hukum yang diambil dari dalil-dalil syara itu tidak sesuai dengan maksud sebenarnya, hanya karena keliru di dalam memahami apa itu amar, apa itu nahi, apa itu am, apa itu mujmal, apa itu mubayyan, dan konsep-konsep kebahasaan lainnya. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang amar dan nahi, tentang perintah dan larangan. Sebelum kita mulai membahas apa itu amar, apa itu nahi, berikut ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari di dalam pembahasan amar dan nahi. Pembahasan amar dan nahi itu dibagi menjadi dua sub pembahasan. Yang pertama adalah amar atau perintah atau al-amru. Yang kedua adalah nahi atau larangan atau an-nahyu. Pembahasan tentang amar itu kembali dibagi menjadi tiga bagian. Tentang definisi, apa itu amar, tentang redaksi amar, bagaimana sih bentuknya amar itu, atau bagaimana ungkapan-ungkapan perintah yang ada di dalam dalil-dalil syara. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana kaidah-kaidah yang terkait dengan amar. Pembahasan yang kedua yaitu adalah tentang nahi
artinya larangan atau an-nahyu. Sama seperti sebelumnya, pembahasan tentang nahi itu dibagi menjadi 3. Tentang definisi, apa itu nahi. Terus tentang bagaimana bentuk atau redaksi atau sigot dari nahi di dalam dalil-dalil syara'. Juga tentang bagaimana kaidah-kaidah yang terkait dengan nahi tersebut. Yang pertama yang akan kita bicarakan yaitu tentang amar atau al-amru atau perintah. Apa sih yang dimaksud dengan al-amru atau perintah itu? Dari segi bahasa, kata al-amru itu merupakan masdar dari kata kerja amaro ya'muru amron, yang artinya adalah memerintah. Kata kerja amaro ya'muru itu jika ditasrifkan ya, amaro ya'muru amron wa ma'maron fahuwa amirun wa dzaka ma'murun, umur la ta'mur ma'marun ma'marun mi'marun. Ya, seperti itu. Nah, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab karena usul fikih itu sangat berkaitan dengan bahasa Arab. Kata perintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah artinya menyuruh melakukan sesuatu. Secara majasi, kata al-amru juga bisa memiliki arti sesuatu atau perbuatan atau urusan. Ya, muradifnya atau sinonimnya adalah syai'un. Misalkan ada ungkapan orang Arab berkata, hadza amruka. Artinya ini adalah urusanmu atau ini adalah perbuatanmu. Itu adalah arti kata al-amru secara bahasa. Adapun secara istilah, kata al-amru itu memiliki arti tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Ya, sekali lagi, tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Kata al-amru ialah tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi secara istilah, kata amaro ya'muru itu adalah menuntut orang lain untuk melakukan sesuatu dari orang yang posisinya lebih tinggi kepada orang yang posisinya lebih rendah. Misalkan seorang ayah menyuruh anaknya, "Hei, anakku, bacalah buku itu." Nah, itu adalah kata perintah yang dilakukan oleh orang tua yang posisi dan kedudukannya lebih tinggi kepada anaknya yang posisi dan kedudukannya lebih rendah. Begitu juga misalkan seorang guru berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, tulislah tulisan ini." Itu adalah kata kerja perintah yang dilakukan oleh guru yang posisinya lebih tinggi kepada siswa yang kedudukannya lebih rendah. Sama juga dengan ungkapan-ungkapan perintah yang ada di dalam dalil-dalil syara' seperti Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu, artinya kedudukan Allah dan posisinya itu lebih tinggi, memberikan atau menyuruh manusia yang posisi dan kedudukannya lebih rendah untuk melakukan sesuatu. Adapun kata amar atau kata perintah yang dilakukan oleh seseorang yang lebih rendah posisinya kepada yang lebih tinggi, itu sebenarnya bukan kata perintah, tetapi adalah artinya doa dan harapan. Bisa saja kan seorang anak meminta kepada orang tuanya, "Wahai ayahku, berilah anakmu ini uang." Ya, hal itu sebenarnya bukan kata kerja perintah, tetapi harapan agar si anak diberikan uang oleh orang tuanya. Begitu juga dengan seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Wahai Tuhanku, berilah kebaikan kepadaku di dunia. Kalimat atina itu memang kata kerja perintah, tetapi hakikatnya yang dimaksud di sini itu adalah bukan perintah, tetapi doa dan harapan, karena kedudukan manusia itu lebih rendah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi lagi, secara istilah kata al-amru atau perintah itu memiliki arti tolabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu tuntutan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi posisinya kepada yang lebih rendah. Nah, itu adalah definisi al-amru secara istilah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan redaksi-redaksi amar. Jika di dalam bahasa Arab itu disebut dengan sigotul amr atau ungkapan perintah di dalam dalil-dalil syara'. Bagaimana kita mengetahui dalil syara' ini mengandung maksud perintah? Atau pertanyaannya, bagaimana bentuknya amar itu di dalam dalil-dalil syara'? Ada beberapa redaksi atau bentuk amar yang terdapat di dalam dalil-dalil syara'.
Bentuk yang pertama dari suatu perintah itu adalah menggunakan fi'il amr atau kata kerja perintah. Ini adalah bentuk yang paling mudah yang dapat kita pahami. Kalimat perintah itu adalah menggunakan fi'il amr. Kita lihat contohnya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, kalimat yang bergaris bawah ini, aqimu, atu, dan irka'u, itu semuanya adalah fi'il amr. Aqimu itu fi'il amr untuk jamak. Fi'il amr untuk mufradnya adalah aqim, yang berasal dari kata kerja aqama yuqimu aqim, artinya mendirikan atau menegakkan. Sedangkan atu itu berasal dari kata ata ya'ti. Di ayat ini, ungkapan amar ialah dengan menggunakan fi'il amar atau kata kerja perintah. Sehingga mudah dipahami bahwa ayat ini mengandung perintah karena di dalamnya ada kata kerja perintah atau fi'il amar. Contoh yang kedua, di Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, makanlah dan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dan benang merah, yaitu fajar. Ayat ini membicarakan tentang perintah untuk bersahur. Makanlah dan minumlah hingga datangnya fajar. Kata kerja kulu merupakan fi'il amar untuk jamak yang berasal dari kata kerja akala yakulu kul. Nah, kalau untuk jamaknya adalah kulu, artinya makanlah kalian. Yang kedua adalah ishrobu, berasal dari kata kerja syariba yasrobu ishrob, atau minumlah. Jadi, dari contoh ini kita mengetahui bahwa ayat ini mengandung perintah atau amar karena di dalamnya ada fi'il amar atau kata kerja perintah. Ini adalah bentuk atau redaksi amar yang pertama. Bentuk atau redaksi amar yang kedua adalah menggunakan fi'il mudhari yang diawali dengan huruf lam amar. Jika di bentuk yang pertama, ungkapan perintah itu menggunakan kata kerja perintah atau fi'il amar secara langsung, jelas itu kita mudah pahami. Yang kedua ini adalah ungkapan perintah tetapi menggunakan fi'il mudhari. Yang kita tahu, fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Kemudian ditambah dengan huruf lam amar atau lam untuk menyatakan perintah, sehingga fi'il mudhari tersebut berubah harokat sukun di akhir hurufnya dan berubah fungsi menjadi fi'il amr atau kata kerja perintah. Contohnya adalah di Quran surah An-Nur ayat 63. Di dalam ayat ini ada ungkapan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul itu takut. Kata yang bergaris bawah di sini yaitu adalah falyahdhar. Berasal dari kata kerja hadzara yahdharu. Kata yahdharu merupakan fi'il mudhari yang kemudian ditambahkan lam di depannya. Di ayat ini juga ada huruf fa sehingga menjadi falyahdhar. Fi'il mudhari di sini berubah maknanya menjadi kata kerja perintah dan artinya adalah hendaklah dia takut. Di ayat ini tidak menggunakan kata perintah ihdar, tetapi menggunakan fi'il mudhari yang ditambahkan atau diawali dengan lam amr. Tetapi artinya sama-sama perintah, hendaklah dia takut. Fi'il mudhari yang ditambahkan lam amr berubah fungsinya menjadi kata perintah. Begitu juga dengan contoh yang kedua, Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kita lihat kata yang bergaris bawah. Wal takun itu berasal dari kata kerja kana yakunu. Wal takun di sini merupakan fi'il mudhari takunu yang artinya kamu menjadi. Kemudian ditambah dengan lam amr di depannya dan harokat terakhirnya dari fi'il ini berubah menjadi sukun sehingga berubah menjadi wal takun yang artinya adalah hendaklah kamu menjadi, berubah fungsi menjadi fi'il amr. Ini adalah bentuk kedua dari amar. Saya ulangi lagi, bentuk keduanya adalah
fi'il mudhari atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sekarang atau yang akan datang, kemudian ditambah diawali dengan huruf lam amr, sehingga berubah menjadi fi'il mudhari yang memiliki makna perintah. Bentuk atau redaksi yang ketiga dari amar itu adalah menggunakan isim fi'il amr. Isim fi'il amr yaitu adalah isim mabni yang saat digunakan itu berfungsi sebagai kata perintah, atau sebuah ungkapan yang saat digunakan memiliki maksud sebagai perintah. Kita lihat contohnya di Quran Surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Kata alaikum anfusakum jika diartikan secara apa adanya, itu artinya atasmu, dirimu. Tetapi kata alaikum di sini di ayat ini itu memiliki arti dan maksud jagalah. Alaikum anfusakum artinya jagalah diri kalian. Nah, alaikum ini kan merupakan isim mabni yang ketika di ayat ini itu memiliki maksud dan arti perintah. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Perintah untuk menjaga diri kita. Yang kedua kita lihat di dalam hadis. Sabda dari Rasulullah SAW berbunyi, Iyyakum wazzanna fa inna zanna akdzabul hadisi. Iyyakum wazzanna, kalau kita artikan secara apa adanya, itu artinya adalah olehmu prasangka. Tetapi di hadis ini, maksud dari kata iyyakum wazzanna itu adalah hindarilah atau jauhilah olehmu prasangka. Kalau kata iyyakum saja itu tidak memiliki arti apa-apa pada awalnya. Tetapi di kalimat ini memiliki maksud hindarilah oleh kalian, atau menjadi satu kata yang memiliki maksud perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Analoginya seperti ini. Di ungkapan kita sehari-hari, kita melihat buku, terus kita bilang ke kawan kita, "Tuh nah buku nah," sambil menunjuk buku itu. Kawan kita paham dan mengambilkan buku itu. Kita cuma bilang, "Tuh nah buku nah," sambil menunjuk buku itu. Dan kawan kita paham langsung mengambilkan buku itu untuk kita. Itu artinya ungkapan tunah bukunah ya memiliki maksud tolong ambilkan buku itu dan serahkan ke aku. Nah, seperti itu kira-kira redaksi dari amar yang ketiga ini. Bentuk yang keempat dari redaksi amar adalah menggunakan isim masdar pengganti fi'il amr. Maksudnya yang digunakan adalah isim masdar atau kata benda, tetapi yang dimaksud adalah kata perintah. Contohnya ada di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Wabil walidaini ihsana. Artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Di ayat ini, di kata yang memiliki garis bawah, ihsan, itu adalah isim masdar. Tetapi maksudnya adalah fi'il amr, yaitu kata perintah untuk berbuat baik. Sehingga ayat wabil walidaini ihsana itu memiliki arti dan maksud hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga dengan contoh yang kedua di Quran Surah Muhammad ayat 4. Ada kalimat fadorbar riqab. Kata yang bergaris bawah adalah bentuk masdar dari kata kerja doroba yadribu dorban. Artinya adalah pukulan atau pancungan. Sehingga di ayat ini posisi masdar dorbun tadi berubah maksud menjadi kata perintah, yaitu pancunglah. Sehingga ayat fador barikob artinya pancunglah batang leher mereka, bukan maksudnya pancungan, tetapi pancunglah. Ini tadi adalah bentuk yang keempat dari redaksi amar. Bentuk yang kelima yaitu adalah kalimat berita atau khobar yang mengandung makna perintah. Bukan kata perintah secara langsung, tetapi kalimat khobar atau kalimat berita yang mengandung makna perintah. Kita lihat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Artinya, wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Sebenarnya di ayat ini tidak ada kata kerja perintah, hendaklah para wanita menahan diri, itu tidak ada. Tetapi kalimat wanita menahan diri mereka di ayat ini memiliki maksud hendaklah
mereka menahan diri tidak menikah selama masa 3 kali quru. Meskipun tidak ada kata kerja perintah secara langsung yang tertulis di ayat ini, tetapi dapat dipahami maksudnya bahwa di ayat ini ada perintah bagi wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya untuk menahan diri tidak menikah dulu. Ya. Atau contoh di kehidupan kita sehari-hari, ada guru yang bicara di hadapan murid-muridnya seperti ini. Murid-murid yang baik itu adalah murid-murid yang membersihkan kelasnya setiap pagi. Meskipun di kalimat itu tidak ada kata perintah untuk membersihkan kelas, tetapi dapat dipahami bahwa guru tersebut memerintahkan siswa-siswinya untuk membersihkan kelas setiap pagi. Nah, demikian kira-kira perumpamaannya. Dan bentuk keenam dari redaksi amar adalah fi'il madi atau fi'il mudhari yang memiliki arti memerintahkan atau mewajibkan. Seperti kata kerja amaro yang artinya memerintahkan, kataba artinya menetapkan, farodo yang juga artinya mewajibkan, wajaba juga mewajibkan. Nah, kata-kata kerja ini yang meskipun tanpa menggunakan bentuk perintah atau fi'il amar, tetapi dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah perintah untuk melaksanakannya. Seperti di ayat ke-183 dari surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kata kutiba artinya di sini adalah diwajibkan. Di ayat ini bentuknya adalah fi'il madi, tetapi dapat dipahami bahwa ini adalah perintah dari Allah kepada orang-orang beriman. Sekali lagi, meskipun ini bentuknya adalah fi'il madi, tetapi yang dimaksud adalah perintah bagi kita untuk berpuasa. Begitu juga dengan Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan juga kebaikan. Padahal ini cuma berupa fi'il mudhari ya, bukan fi'il amar. Artinya adalah Allah memerintahkan. Tetapi yang dimaksud dan dipahami dari ayat ini adalah bahwa perintah dari Allah kepada manusia untuk bersikap adil dan berbuat kebaikan. Itu tadi adalah beberapa bentuk atau beberapa redaksi amar yang ada di dalam dalil-dalil syara'. Kita ulangi lagi bahwa ada 6 bentuk redaksi dari amar. Yang pertama menggunakan fi'il amar. Yang kedua menggunakan fi'il mudhari yang diawali atau ditambahkan di depannya dengan huruf lam amar. Yang ketiga adalah menggunakan isim fi'il amar, yaitu isim mabni yang saat digunakan itu berfungsi sebagai perintah. Yang keempat adalah dengan menggunakan isim masdar yang menjadi pengganti kata perintah. Yang kelima, menggunakan kalimat berita yang mengandung makna perintah. Dan yang keenam adalah menggunakan fi'il madi atau mudhari yang mengandung arti memerintahkan, mewajibkan atau menetapkan, seperti amaro, kataba, wajaba, dan lain-lain. Demikian, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan ungkapan perintah di dalam dalil-dalil syara'. Demikian saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.